Untuk pertama kalinya dengan alat kekaisaran Bihai, dia baik-baik saja. Kedua kalinya klan Kaisar Ke merekrut kerabatnya dengan seni bela diri, dia langsung memukuli keponakannya. Untungnya, dia ingin sekali menjadi bijak dan langsung memberi hadiah pernikahan kepada Feng Tianxing dan Ke Wenxing, yang dapat dianggap sebagai Kaisar Ke dan Kaisar Ke. Tidak ada yang tersesat. Tapi kali ini, Master Anbu yang dia kirim bisa dengan jelas mencubit dewa bawaan sampai mati. Tapi siapa yang mengira, orang biadab dan bandit ini. Pencuri dan bandit buas adalah satu hal. Kunci Feng Tianxing sebenarnya menyandera Jiang Buyong, dan menyergap pembunuhan asli, menyebabkan kekacauan para kaisar yang kuat di semua sisi. Saya pikir dia adalah seorang kaisar yang agung, duduk di dunia, dan dipercaya oleh semua ras. Dia telah banyak menderita, tetapi keberadaan yang melawannya bukanlah kaisar. Ketika, dewa bawaan kecil dapat berada di bawah hidungnya lompat 3 kali. Yang mulia, Xuan Qi berbisik, Yang mulia, ini bukan waktunya untuk memalingkan wajahnya dengan Ke Yutian. Wen Tianpas sedang dalam pembangunan. Ketika Wen Tianguan mengambil pijakan yang kokoh, Ke Yutian pasti akan mundur dan ingin mencapai tingkat yang mulia. Pada saat itu, ini akan menjadi waktu yang paling mencemaskan bagi istana Kaisar Ke. Mata para dewa kaisar berkedip-kedip. Ya, dunia ini begitu besar dan ramai. Tidak ada untungnya atau rugi untuk sementara waktu. Apalagi sebagai aliansi dengan Human Rache, memang ada kegembiraan tak terduga seperti Tusan saling membantu. Tapi jangan lupa, Human Rache juga punya musuh. Bahkan di dunia sekarang ini, ada lebih banyak musuh umat manusia daripada teman dan saudara. Memikirkan hal ini, dia sekali lagi berkomunikasi dengan Kaisar Ke. Kali ini, Kaisar Surga tersenyum, seolah tidak ada yang terjadi. Yutian, ras manusia macam apa yang ada, apalagi saya tidak mengingatkan Anda. Sebagai aliansi dengan orang lain, berhati-hatilah bahwa suatu hari, Anda akan mendapatkan api besar. Kaisar Ke tersenyum tipis, Yang mulia khawatir. Karena Yutian berani membiarkan suku itu berlutut dan menjadi menteri, tentu saja ada jalan. Keduanya saling memandang. Yang satu adalah Kaisar Surga yang bermartabat, sebagai penguasa dunia saat ini, dan yang lainnya adalah kepala klan dari Kaisar yang berada di tengah-tengah kemakmuran. Tiba-tiba mereka semua mendongak dan tersenyum, seperti keluhan sebelumnya. Mereka semua tersenyum. Di saat yang sama, Wei Ao mengguncang seluruh tubuhnya dan berseru diam-diam, "Ibu, apakah kamu yakin?" Yang mulia, oke. Orang tua itu mengerti. Wei Ao menatap Dewa Pembunuh Tian Shuai, "Jangan biarkan kau berhenti." Komandan Dewa Pembunuh Surgawi mengangkat telapak tangannya, dan dalam waktu singkat, pasukan istana Kaisar Ke yang telah bertarung dengan darah tertata rapi dan menekan niat membunuh. Yang mulia berkata, puluhan ribu pasukan berkeliaran di surga Kaisar, yang mengganggu kedamaian. Paling-paling, hanya 1 juta pasukan yang bisa lewat. Dewa Pembunuh Surgawi Shuai sedikit mengernyit, tetapi mendapat perintah Kaisar Ke. Dia tahu bahwa Kaisar dan Kaisar akhirnya memilih untuk bernegosiasi. Komandan Dewa Pembunuh Surgawi mengangkat telapak tangannya. Dalam pertempuran ini, klan Kaisar Ke membunuh 1 juta pasukan. Dia hanya memimpin pasukan berjuta-juta orang ke istana Yan Huang, tetapi Tuao Xiao tersenyum ketika melihatnya, dan dengan sadar menaiki kapal Dewi Surga. "Tampan, apakah kita berada di kapal yang sama sekarang?" Komandan Dewa Pembunuh Surgawi melirik ke pembangkit tenaga listrik Tusan dan tidak banyak bicara. Pada saat yang sama, di langit di atas istana Yan Huang, orang sudah bisa melihat tentara bijak dan dewa menunggangi kuda suci dan makhluk asing, membunuh mereka dari langit yang jauh, seolah-olah barisan depan tentara astral telah tiba. Namun, wajah sang pemilih bintang berubah tiba-tiba. Menarik pasukan. Yang mulia, apakah Anda yakin? Paling banyak ada 1 batang dupa, 1 juta pelopor dapat dibunuh, dan bintang itu akan mampu. Oke, karena itu adalah niat yang mulia, Anda akan memenangkan bintang dan mematuhi keputusan. Mata Raja Pemetik Bintang berkedip, dan tiba-tiba menatap Qin Yichen dengan dingin. Feng Tianxing mendengarkan keputusan itu. Yang mulia mengiring Jenderal Feng untuk menaklukkan alam semesta kuno. Tetapi para bandit menyamar sebagai surga dan menyerang Jenderal Feng. Yang mulia akan mengetahui hal ini dan memberi penjelasan kepada Jenderal Feng. Tapi Feng Tianxing tidak boleh memfitnah Tian Wei. Jika Anda membiarkan Yang mulia mendengar kata-kata kotor, Anda akan dihukum. Ketika kata-kata itu selesai, Raja yang menangkap bintang itu menggelengkan lengan bajunya dan berubah menjadi cahaya bintang. Jijik untuk berbicara omong kosong. Tapi Qin Yichen, yang berdiri di belakang Wu Qitian, membuka mulutnya. Awalnya bersiap untuk membuat pernyataan asal-asalan, dan hanya berubah menjadi cibiran. Sungguh menyamar untuk pengadilan surgawi. Qin Yichen tidak bisa menahan diri untuk menjadi orang yang kuat di bagian gelap dari pengadilan surgawi. Sayang sekali dia melakukan pekerjaan kotor seperti itu untuk Kaisar Surga. Setelah gagal, dia langsung disebut sebagai pencuri. Namun, melihat bintang-bintang yang tak terhitung jumlahnya yang secara bertahap memudar, Jiang Buyong saling memandang Qin Yichen,
Istana Yan Huang, aman. Namun, Qin Yichen melihat sungai darah merah yang sulit dikeringkan, dan warna merah di matanya tidak bisa menghilang untuk waktu yang lama. Patriark Jiang, kuburkan semua orang ini. Setelah waktu yang lama, Qin Yichen berkata dengan ringan, mereka adalah pahlawan umat manusia. Jika bukan karena mereka menjaga istana Yan Huang dengan nyawa mereka, ras manusia akan menumpahkan lebih banyak darah dan mati lebih banyak orang hari ini. Jiang Buyong mengangguk, dan ketika dia menyebutkan ini, dia merasa sedih. Jiang Buyong tampaknya telah mengharapkan adegan ini sejak dia dan Qin Yichen membahas rencananya. Tetapi dia tidak dapat mengubah apapun, bahkan Jiang Buyong harus bersyukur bahwa rencana Qin Yichen tidak salah, dan bahwa Qin Yichen mampu membunuh para dewa dan iblis dalam kemarahan. Jika tidak, hanya lebih banyak ras manusia yang akan mati di istana Yan Huang. Semangat juang bermekaran dari darah. Setelah kejadian ini, ras manusia mungkin masih berada di bawah atap istana Kaisar Ke, tapi setidaknya, sudah tidak berlutut lagi. 2 hari kemudian, istana Yan Huang sepenuhnya diperbarui, dan kapal perang dewa-dewa pembunuh surga juga perlahan mendekat. Berdiri di atas perahu, Tuao Xiao melambaikan tangannya dengan gembira. Saudara Jiang, terlalu sulit untuk melihatmu. Tuao Xiao tidak bisa membantu tetapi menjadi bersemangat. Di masa lalu, ada dewa dan iblis yang mengawasi. Terlalu sulit bagi para tetua Tusan untuk melihat penguasa istana Yan Huang. Jiang Buyong juga jarang tersenyum. Saudara Ao Xiao, tidak akan sama lagi di masa depan. Saya yakin Anda dapat datang ke istana Yan Huang saya sebagai tamu kapan saja. Raja, Anda tidak akan pernah pelit. Ketika dia mengatakan ini, Jiang Buyong melirik ke arah Komandan Dewa Tian Killer. Yang terakhir tidak berbicara, tetapi berkata dengan ringan, Kaisar memiliki perintah. Setelah kepala klan Jiang menyelesaikan anggota klan, dia akan segera kembali ke istana Kaisar dan hidup kembali. Setelah berbicara, dia melihat ke arah Tuao Xian lagi. Kaisar juga mengundang Anda semua untuk pergi ke istana kekaisaran sebagai tamu. Tentu saja, Tuao Xiao berjanji sambil tersenyum. Sampai akhirnya, Komandan Dewa Tian Qiling melihat sosok langsing itu, dan sudut mulutnya jarang mengangkat pujiannya. Itu pantas menjadi jenderal yang berjalan keluar dari gerbang iblis kotaku, dan bertempur melawan penjaga langit, tanpa jatuh ke dalam prestise istana kekaisaranku. Qin Yichen juga tersenyum, pengadilan surgawi pensiun, dan Teran setidaknya mendapat kedamaian. Jiang Buyong tiba-tiba mengangkat kepalanya dan melihat ke arah rumah para dewa dan iblis. Ayo, jatuhkan semua istana ini. Semuanya hancur untukku. Mulai sekarang, tidak ada dewa dan iblis yang diizinkan untuk memerintah istana di atas istana Yan Huang miliknya. Kembalinya umat manusia ke istana Kaisar tampaknya telah berakhir sejak perintah Kaisar. Dan yang mengejutkan, gelombang alam surgawi Kaisar telah menumpuk sebelumnya. Dan istana Kaisar, klan Wujin, serta sekutu dari berbagai pihak dan istana surgawi, sepenuhnya disebut pasukan puluhan juta. Tetapi Qin Yichen telah diperingatkan bahwa setelah seseorang berpura-pura menyerangnya, dia menjadi damai lagi dalam sekejap. Tapi Qin Yichen tahu bahwa ini adalah hujan badai yang sebenarnya. Ketika datang, ombak mengamuk dan angin dan awan berubah tiba-tiba. Tapi yang paling dipedulikan Qin Yichen sekarang adalah seberapa besar kekuatan yang dapat diizinkan oleh umat manusia dengan pikiran Kaisar Ke.